Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Melani Risa Masuk. Mari sebelum kita berefleksi bersama, saya mengajak kita semuanya untuk menyatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang kami muliakan dalam Kristus, yang menuntun dan memerdekakan kami. Kami percaya rancangan-Mu indah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami memahami pikiran dan perasaan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan 7. Saya membacakannya bagi kita semua demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, emosi memiliki peranan vital dalam mengarahkan manusia. Emosi itu punya kemampuan untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu. Ada emosi marah, gembira, sedih, takut, dan lain sebagainya. Setiap emosi memiliki tujuannya masing-masing. Sebagai contoh, kemarahan itu sinyal bahwa jalan kita sedang terhalang sesuatu, atau kita punya rencana dan ternyata tidak tercapai gitu. Emosi marah ini bisa mengarahkan kita pada pilihan-pilihan yang salah, yang merusak, atau sebaliknya memotivasi kita, memberikan kita energi untuk menjawab tantangan tersebut gitu. Itu contoh tentang emosi. Tuhan Yesus pun merasakan emosi. Hal ini terlihat dalam ragam peristiwa yang diceritakan dalam Injil, bukan? Nah, ngomong-ngomong tentang emosi nih, ada pepatah mengatakan dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu? Ya, benar. Kita tidak pernah bisa memahami apa yang ada di pikiran seseorang, bahkan orang terdekat kita sendiri, gitu ya. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa memahami pikiran dan perasaan Kristus Yesus? Kita meyakini beliau secara spiritual, tetapi kita belum pernah berjumpa secara fisikal. Lalu bagaimana mungkin kita secara pribadi atau persekutuan memahami? Bahkan kalau dalam ayat 5 tadi dikatakan ya, menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Lah untuk memahami satu dengan yang lain saja dalam keluarga, dalam gereja sangat sulit dan penuh dengan tantangan, begitu. Apalagi mau memahami perasaan Kristus, apalagi sebagai sebuah bangsa, gitu ya, dengan berbagai perbedaan yang ada ini. Bagaimana kita bisa memahami kehendak dan perasaan atau keinginan Kristus bagi negara ini? Sepertinya ini misi mustahil. Nah, saudaraku, Rasul Paulus tidak bicara dari pengalaman yang kosong dan kemustahilan. Dia berani menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi karena dia dapat memahami dan memasuki pikiran dan perkataan Kristus Yesus. Para murid-murid Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus juga memahami Tuhan Yesus,
karena mereka memiliki pengalaman bersama Tuhan Yesus. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, padahal melawan hukum agama, gitu ya. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak perwira eh, Romawi, padahal bukan orang Yahudi, begitu. Ketika Tuhan menerima undangan dari Zakeus, gitu. Atau contoh lain, ketika Tuhan Yesus membiarkan perempuan yang distigma negatif oleh masyarakat, gitu ya, tapi dia membiarkan perempuan ini mengusap kaki Yesus dengan air mata dan parfum yang dan minyak yang mahal, gitu. Contoh lain, ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan meminta keledai, bukannya kuda dan lain-lain, gitu. Para murid memahami, berusaha menyelami pikiran dan perasaan Yesus dalam setiap peristiwa yang mereka hadapi. Para murid dan Rasul Paulus melakukan titen. Nah, khususnya pada pasca kebangkitannya ya. Nah, titen itu apa ya? Mengamati dan mencermati ajaran, sikap, perilaku, dan perbuatan-perbuatan Kristus semasa hidup bersama dengan mereka. Mereka melihat tanda-tanda dari perbuatan Kristus. Ada ruang yang terbangun ketika mereka mendengarkan petuah Tuhan Yesus. Bukan ruang kosong ya, tapi ruang renung ketika mereka melihat karya Tuhan Yesus. Ada ruang khusus di hati mereka, di pikiran mereka, ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk melakukan kehendaknya. Nah, saya tadi menyebut tentang titen. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada istilah memang ilmu titen. Apa itu? Kepekaan dalam membaca tanda-tanda. Memang biasanya terkait dengan cara mereka membaca tanda-tanda alam, begitu. Titen menolong mereka membaca tanda-tanda dari sebuah kejadian. Misalnya, kenapa tiba-tiba hewan-hewan berlarian turun gunung? Tak lama kemudian Gunung Merapi, Gunung Berapi meletus. Ada tanda sungai menjadi keruh, padahal tidak ada hujan. Tak lama banjir bandang datang. Kurang lebih contoh-contohnya demikian. Titen memengaruhi cara mereka merespon suatu kejadian. Bagi orang Jawa, kepekaan ini lahir dari suatu kebiasaan mengamati atau mencermati sesuatu secara berulang-ulang sehingga didapatkan sebuah kesimpulan atau pengetahuan baru. Nah, saudaraku, para murid juga Rasul Paulus mengamati dan mencermati secara mendalam ajaran dan perkataan Tuhan Yesus. Karena proses titen ini berlangsung terus-menerus, mereka bisa memahami Tuhan Yesus. Mereka menyelami pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Mereka memiliki pengetahuan tentang apa prinsip dan keutamaan nilai ajaran Tuhan Yesus. Pengetahuan yang bersifat abstrak itu kemudian dibuat jadi nyata. Jadi, mereka tidak hanya bicara tentang Kristus, melainkan juga berkarya. Roh Kudus menolong mereka mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian mereka. Hasil titen itu mereka hidupi melalui latihan-latihan jasmani dan rohani, sehingga mereka bertumbuh dalam spiritualitas Kristus. Apa itu spiritualitas Kristus? Dan apa pentingnya bagi kita yang hidup di zaman ini? Spiritualitas Kristus yaitu pencapaian sempurna melakukan kehendak Tuhan Allah karena Tuhan Yesus tunduk secara sempurna kepada kehendak Allah Bapa. Ini spiritualitas Kristus. Pencapaian sempurna melakukan misi Allah karena Kristus tunduk secara sempurna kepada kehendak Allah. Dalam bahasa Rasul Paulus yang kita baca di Alkitab tadi gitu ya, Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, apakah ada ruang renung, ruang refleksi, ruang titen yang kita biasakan sehari-hari untuk mendalami pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Saya kira kita tidak bisa mengaku menjadi anak Tuhan Yesus apabila kita tidak punya ruang-ruang khusus sehingga membuat kita, ah, ini perkataan Tuhan bagiku hari ini. Ini kehendak Tuhan yang ingin dia untuk aku lakukan hari ini, begitu ya. Apakah kita berhasil memahami apa yang menjadi kehendaknya? Meskipun kadang yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Satu hal yang pasti, bahwa kehendak Tuhan itu pasti sangat berguna dan sangat bermanfaat, serta mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, juga dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang kita emban. Selanjutnya, apa yang berhasil kita cermati dan amati tentang pikiran dan perasaan Kristus terkait nih besok kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberapa? 78 tahun kan? Pikiran dan perkataan Kristus pasti terkait hal-hal cinta kasih, kesatuan, penerimaan, pengorbanan, memulihkan sesama yang terluka, termasuk alam dan lingkungan kita yang terluka, merangkul yang berbeda dan yang ditindas, integritas, kejujuran, keadilan, dan lain-lain. Sebaliknya, pikiran dan perasaan Kristus pasti berseberangan dengan nilai-nilai kebencian, ketidakpedulian, ketamakan, peperangan, dan lain sebagainya. Ada satu lagu, gitu kan, biasa kita nyanyikan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Tuhan mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan kasih, kerajaan keadilan, kerajaan kebenaran. Gereja tidak lagi berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana gereja, saudara dan saya, kita semuanya, secara bersama-sama, kita mengosongkan diri kita bagi misi Tuhan. Dan bagaimana kita bersaksi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mari kita ini, mari berefleksi, mari beraksi. Keluarga kita, masyarakat, dan negeri ini, dunia ini, membutuhkan anak-anak Tuhan bersaksi dan berkarya dengan berani demi kemuliaan nama Allah. Salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami, sehingga kami terus mendalami dan menyelami pikiran dan perasaanmu ya Kristus. Sehingga kami tahu makna hidup, makna menjalani kehidupan saat ini. Kami diingatkan sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi bahwa Engkau telah memberi teladan. Engkau menggelisahkan dunia. Tindakan-tindakanmu benar-benar melawan kebiasaan dunia dan kedagingan. Dan Engkau, ya Kristus, yang menebus kami dari dosa. Kami mau hidup bersyukur di tengah-tengah kemerdekaan ini. Dengan cara menata, bersaksi, dan menjalani hidup penuh makna, bermanfaat,
bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Kami berdoa ya Tuhan, di pekan di mana kami menjelang perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. Kami tidak hanya berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa, untuk setiap warga negara. Kami memohon ya Tuhan, bahwa kami hidup dalam kesadaran bahwa dunia ini menjadi lebih baik, negara ini menjadi lebih baik, karena kami berpartisipasi dalam karya Roh Kudus. Dan oleh karenanya kami berdoa, kiranya Tuhan menuntun anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin-pemimpin dan terlibat dalam keputusan-keputusan, sehingga kami semuanya bekerja dengan menatap wajah Tuhan, bukan keinginan kami ataupun kelompok. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Di pagi hari ini, hamba-Mu ini juga berdoa bagi setiap pendengar Morning Call dimanapun berada, baik warga GPIB maupun warga dan saudara-saudara kami dari denominasi maupun gereja lain. Masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya tantangan. Kami punya emosi, kami punya perasaan yang terkadang naik dan turun. Terkadang kami gembira dan berduka, terkadang kami tertawa pun menangis. Biarlah kami semua merengkuh semua perasaan itu dan tidak melupakan bahwa Engkau menyelami perasaan kami. Sebagaimana kami hendak terus menyelami pikiran dan perasaan-Mu Tuhan, biarlah kami terus menyatu bersama dengan Engkau, menjalani tanggung jawab kami di hari ini dengan keyakinan, dengan kepercayaan bahwa jikalau kami berjalan dengan Engkau, tak ada yang perlu kami takut. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, badannya, pikirannya, secara fisik ataupun secara mental. Tuhan, Engkau pulihkan anak-anak ini. Terpujilah nama-Mu yang kami muliakan. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat beraksi dan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai warga bangsa, hidup dalam kebersamaan adalah sebuah keadaan di mana individu atau kelompok saling bekerja sama, berinteraksi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia ke-75 tahun, Majelis Sinode GPIB akan merayakan kebersamaan bersama anak bangsa, menyelenggarakan sebuah konferensi sinodal Germasa GPIB di tahun 2023 yang diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 23 Agustus tahun 2023. Kolaborasi dan interaksi positif ini tentu saja menjadi momentum berharga bagi warga bangsa untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang cerdas. Marilah kita semua mensukseskan acara Konverdal Germasa GPIB tahun 2023. Kita wujudkan relasi di segala bidang melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat. Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun
ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.